akan bertolak belakang dengan yang disampaikan di bagian awal tadi, yang mana Pak Ustadz Khairnama, saya tampilkan ayat-ayatnya tanpa diotak-atik. Jelas dalam bagian ini Pak Ustadz Khairnama mengotak-atiknya. Oke, shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan mari dalam bagian ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khairnama. Dan bagi teman-teman yang belum menonton sesi satunya, nanti akan saya sertakan linknya di kolom komentar supaya gampang diakses oleh kalian semua. Dan juga untuk lebih mudah mengikuti alur berpikir dalam bagian ini. Dan karena itu mari kita dengarkan sama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khairnama dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik, hari ini aku mohon maaf dan hari ini aku buat pernyataan aku Khairnama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan berpegang kepada ayat-ayat Bible yang secara utuh dan secara legal tidak saya utak-atik, saya tampilkan sebagai kesaksian karena ayat ini aku berislam. Demikian Ustaz. Nah teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khairnama dan fokus pembahasan dalam bagian ini adalah terkait dengan pernyataannya dia tampilkan ayat Alkitab secara utuh tanpa diotak-atik. Benarkah demikian? Mari kita simak satu cuplikan video berikut ini. Itu usia 33. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Dia itu mengajar kitab Yesaya setiap hari Sabat. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Lena artinya perempuan muda, Magdala nama kampungnya, Maria nama dia. Jadi Maria perempuan muda dari desa Magdala. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, menggosok laki-laki kaki walaupun itu gurunya, nabinya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh. Karena orang Yahudi sangat kuat untuk mahram. Apa? Perempuan dan wanita yang bukan muhrimnya. Itu kencang di sana, nggak boleh sembarangan. Nah jelas ya, ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khairnama di bagian awal tadi, bahwa dia tidak pernah otak-atik Alkitab. Ini salah satu ayat yang beliau gunakan untuk menjelaskan bahwa Yesus itu menikah. Nah sekarang teman-teman mari kita lihat apakah yang dipresentasikan atau yang disampaikan oleh Pak Khairnama ini benar adanya. Mari kita cek ya, di dalam kitab Lukas pasal 7, bukan 12 ya, tadi beliau menyampaikan itu pasal 12. Yang benarnya adalah di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ke 39. Sebenarnya teman-teman nanti kalau mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa membacanya sampai ayat yang ke-50. Mari kita baca sama-sama. Begini firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi teman-teman sekalian, khususnya kepada Pak Ustadz Khairnama, dari mana Pak Ustadz Khairnama membuat sebuah kesimpulan bahwa perempuan ini adalah
tidak lain pasangan dari Tuhan Yesus. Karena itu tadi yang menyampaikan bahwa di dalam tradisi Yahudi katanya yang paling keras, seorang perempuan sekalipun itu gurunya atau siapapun itu kalau bukan pasangannya tidak boleh bersentuhan. Nah, dalam bagian ini, di bagian mana Pak Ustadz Kainama bisa menyimpulkan bahwa kisah di dalam bagiannya adalah salah satu bagian yang bisa membuktikan, yang bisa menunjukkan bahwa Yesus itu menikah. Di mana? Di dalam ayat ini sangat jelas bahwa perempuan yang kemudian menjamah Yesus itu, mengurapi Yesus ini adalah seorang perempuan yang berdosa. Ini sangat jelas bagaimana dituliskan di dalam ayatnya ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ini identitas pertama si perempuan di dalam ayat yang ke-37. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-39. Ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang Farisi itu, dikatakan di bagian selanjutnya, tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Jadi Pak Ustadz Kainama ini lebih tahu dari orang Farisi yang mengundang Yesus, yang menyaksikan datangnya si perempuan berdosa ini. Dan bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Jadi ini bukan hanya di satu desa, di satu dusun, atau di satu kelurahan, atau di satu kelompok masyarakat tertentu, ya, atau di satu kompleks perumahan tertentu misalnya. Perempuan ini dikenal di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi dari mana Pak Ustadz Kainama bisa menyimpulkan bahwa oh, perempuan itu tuh yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi itu, tadi dia menyebutnya minyak gaharu ya. Itu dari mana lagi Pak Ustadz Kainama temukan itu? Di dalam bagian sini catatannya bukan minyak gaharu ya, tapi di sini minyak wangi. Dan dari mana Pak Ustadz Kainama mendapatkan ide bahwa itu adalah minyak gaharu? Nah, mengenai nama dari perempuan ini sebenarnya teman-teman, ini menyebutnya sebagai Maria Magdalena. Itu hanya salah satu penafsiran sebenarnya. Dan hal ini pernah saya tanggapi sebelumnya, teman-teman bisa melihatnya di video-video yang sudah pernah saya bahas sekitar beberapa bulan lalu. Saya kembali mengangkatnya dalam bagian ini hanya untuk menunjukkan kepada Pak Ustadz Kainama, karena beberapa waktu yang lalu ini kan dia menyampaikan permohonan maaf terkait dengan STT dan juga lembaga-lembaga gereja Kristen di Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum menonton sesi satunya, saya ingatkan kembali supaya lebih mudah untuk mengikuti alur berpikir dalam bagian ini. Dan sumber apa yang Anda peroleh atau dari mana sumbernya sehingga Anda menyimpulkan bahwa dalam tradisi Yahudi yang paling keras, seseorang itu tidak bisa mengajar tanpa menikah. Dari mana Pak Ustadz Kainama peroleh data itu? Silakan nih, silakan. Ini kemarin di video yang kita bahas kemarin teman-teman, tumben-tumbennya ya nggak ada para pendukungnya Pak Ustadz Kainama yang berkomentar kemudian. Palingan ada 1-2 orang saja, nggak seperti biasanya ramai ya. Dan ini kan biasa ya, kalau misalnya yang dibahas itu adalah sesuatu yang akan tidak memberikan keuntungan bagi mereka, ya pasti mereka diam-diam aja, mungkin hanya nonton tanpa berkomentar. Dan saya berharap Pak Ustadz Kainama akan menonton video ini, dan bagi para pendukungnya silakan sampaikan kepada beliau dan silakan ditanggapi. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.